dalam ya Pak tentang pencalonannya Mas Anies Baswedan. Beberapa pihak ini menyebut dan juga sanksi bahwa Mas Anies Baswedan bisa berkontestasi pada Pilpres 2024. Partai Nasdem sebagai pengusung utamanya Mas Anies Baswedan menyadari betulkah bahwa memang banyak penjegalan yang dilakukan agar seorang Anies Baswedan ini tidak bisa berlayar dalam kontestasi Pilpres 2024? Saya pikir itu konsekuensi yang harus diterima. Bagaimana kita sekarang ini untuk berkilah menyatakan nggak ada itu pencegahan, nggak ada itu upaya-upaya untuk lebih menghambat agar Anies bisa maju terus. Ya fakta lapangannya demikian. Berarti memang ada penjegalan. Ya pastilah itu. Siapa yang melakukan penjegalan, Pak? Saya pun nggak tahu. Okay. Terasa bagaikan angin yang menyentuh ya, tangan dan bahu kita, ada desiran, tapi kita nggak bisa tangkap angin itu. Penjegalan dari kekuasaan atau dari lawan politik? Saya nggak tahu, mungkin dari supranatural kali. Oke. Bisa aja. Tapi Anda meyakini bahwa Anies Baswedan bisa berlayar dalam kontestasi Pilpres 2024? Anda harus yakin itu ya Pak Surya? Nah, kalau saya nggak yakin, sudah harus balik kanan nih. Oke. Apalagi yang kita milikin kalau bukan keyakinan itu sendiri. Kita harus yakin itu. Dengan keyakinan Pak Surya ya, yang sangat optimis gitu, yang kami dengar keyakinan itu yang membuat juga Nasdem mengalami serangan-serangan, baik serangan politik ataupun serangan-serangan dari berbagai sisi. Pak Surya sudah siap dengan segala risiko itu? Sebetulnya saya orang yang bukan terlalu kuat untuk menghadapi itu. Oke. Saya sama, barangkali lebih kuat Nana daripada saya. Baik kondisi fisik atau apa saja. Tapi satu hal yang saya pahami. Niat baik untuk melaksanakan satu rencana baik dan pikiran-pikiran baik. Itu sendiri adalah merupakan kekuatan yang sulit untuk ditaklukkan. Saya percaya itu. Soal niat baik ya Pak, tapi kan sekali lagi maju kontestasi Pilpres itu sudah ada yang mengatur. Meskipun kita juga berusaha ya Pak ya, tapi seandainya nanti seorang Anies Baswedan gagal untuk ikut kompetisi Pilpres 2024, alternatifnya apa Pak? Apakah kemudian menyorongkan Anies menjadi cawapresnya Prabowo Subianto masuk ke dalam opsinya Pak Surya? Kalau dia udah gagal, kita terima kegagalan itu. Bagi siapapun yang berhasil menggagalkan Anies Baswedan untuk tidak maju. Masa diterima begitu saja Pak? Masa nggak ada opsi kedua? Mungkin ada simulasi matriks misalnya. Oke, Mas Anies gagal menjadi capres dari Koalisi Perubahan. Daripada sayang mungkin kita bisa menyorongkan menjadi cawapres di koalisi yang lain. Tapi kalau ke koalisinya PD Perjuangan agak sulit mazhab politiknya. Tapi mungkin ke Prabowo. Memang pendekatannya mencalonkan Anies Baswedan ini bukan semata pragmatisme. Okay. Untuk apa calonkan Anies kalau untuk pragmatisme? Anies dicalonkan karena memang itu adalah panggilan sejarah untuk bangsa ini. Untuk menguji konsistensi pluralisme kita. Nasionalisme kebangsaan kita. Untuk menyatukan bagaimana agar polarisasi bukan lagi merupakan satu komoditas politik. Agar pemilu berjalan lebih tertib, lebih tenang, lebih matang, lebih sehat. Pak Surya bicara supaya polarisasi tidak menjadi komoditas politik. Anda meyakini bahwa polarisasi politik identitas tidak akan digunakan oleh orang-orang yang menjadi pendukungnya Mas Anies. Meskipun Mas Anies mungkin sudah punya komitmen ya tidak akan menggunakan cara-cara itu. Tapi bagaimana dengan pendukungnya, kan tidak bisa dikontrol Pak Surya. Siapa yang bisa menjamin itu? Okay. Tapi kita berupaya sepenuhnya. Sebaliknya kepada siapapun yang menghujat. Pikiran-pikiran yang melakukan tuduhan politik identitas yang terus-menerus dijalankan oleh kelompok pendukung Anies Baswedan. Pertanyaan saya, sebenarnya nasionalisme mereka pada kadar yang seperti apa? Kalau mereka benar-benar sebagai nasionalisme sejati, maka runtutannya adalah toleransi. Itulah nasionalis sejati.
Dia terbuka, dia memberikan toleransi. Bukan hanya berhenti pada hujatan. Bagaimana kita membangun bangsa ini? Aku orang nasionalis. Tapi prakteknya kita hanya berhenti pada sang penghujat. Kita yang paling benar, orang lain semua salah. Nasionalis model apa? Negeri ini menjerit dengan pikiran-pikiran seperti ini. Kita mau membangun politik kita dengan bangun kesadaran yang lebih sehat. Demokrasi kita yang lebih kuat. Agar pemimpin-pemimpin kita bukan hanya berhenti sebagai politisi. Dia lahir sebagai negarawan. Bangsa ini sayang. Dia inflasi politisi, tapi minus negarawan. Ini yang diperjuangkan Nasdem. Bisa saja semua orang salah persepsi terhadap pikiran-pikiran Nasdem. Bisa bilang Nasdem terjebak. Bisa bilang Nasdem sudah terjual pikiran-pikiran nasionalismenya. Berubah menjadi pengusung politik identitas. Pertanyaan siapa mereka? Ketika negeri ini memanggil mereka. Pak Surya, Anda merasa kesulitan menghilangkan cap politik identitas dari seorang Anies Baswedan? Enggak juga. Oke. Berat iya, tapi hilang itu insya Allah bisa. Ketika praktek kenyataan itu yang ada. Referensi dirinya dalam menjalankan pemerintahan 5 tahun di Jakarta. Itu memberikan, katakanlah, confident diri saya. Di beberapa survei Pak yang dirilis, elektabilitasnya Anies Baswedan itu cenderung menunjukkan penurunan. Nasdem nggak khawatir Pak? Kenapa kita harus khawatir? Ada fluktuasi yang biasa normal terjadi. Tapi ini angkanya turun terus Pak. Dan di beberapa daerah yang dulunya unggul kemudian mengalami penurunan. Ini tidak mengkhawatirkan Ya, Pak? ada hikmahnya kalau dia dianggap turun. Tekanan terhadap Anies juga menurun. Anda merasakan itu juga? Bagus. Daripada dianggap tinggi terus. Ini juga harusnya bisa jadi referensi pemahaman bagi kita semuanya. Oke. Dianggap underdog itu kadang-kadang ada untungnya juga, ada baiknya. Tidak selama yang dianggap sebagai alpha, yang superior, champions. Belum tentu. Bola masih bundar dan bulat. Dan ini sedang disepak satu sama lain. Salah-salah, ada pihak lawan yang bawa bola, nendang ke golnya sendiri. Kita kan nggak tahu. Biasa dalam pertandingan kadang-kadang detik-detik terakhir, dia salah. Biasa. Jadi itu bukan parameter kita, dia turun. Tapi dalam pertemuan di Bukit Hambalang dengan Ketua Umum Partai Gerindra Pak Prabowo Subianto, ada percakapan empat mata antara Pak Surya dengan Pak Prabowo. Di situ dikatakan bahwa kalau misalnya Anies Baswedan gagal masuk putaran kedua, maka Nasdem dan juga Pak Surya akan mengalihkan dukungan ke Pak Prabowo. Kenapa lebih memilih mengalihkan dukungan ke Pak Prabowo yang dulu 2014 dan 2019 Bapak tidak dukung? Siapa yang bilang itu? Kami konfirmasi Pak makanya. Coba tanya dulu sama siapa konfirmasinya. Yang jelas, Prabowo kawan saya yang cukup lama. Satu, komitmen yang kami bersama. Persahabatan yang sudah baik dan terjaga selama ini. Harus bisa kita jaga lebih baik lagi dari sekarang dan ke depan. Kita masing-masing berkompetisi secara baik. Kita masing-masing membuat suasana pemilu yang cukup kondusif. Dan tidak tertutup kemungkinan kita saling mendukung. Berarti itu betul ya Pak ya? Ya saling mendukung. Oke. Di putaran kedua kalau calon bukan yang... putaran kedua ya, apa saja. Jadi pernyataan tadi pernah disampaikan Pak? Enggak juga, itu kan pembicaraan bukan pernyataan yang tertulis, terbuka untuk. Tapi itu bentuk dukungan lah ya, ke Pak Prabowo sebagai kawan lama. Pak Prabowo pun diam-diam dukung saya. Oke. Kan saya tidak bisa utarakan apa permintaan Pak Prabowo juga pada saya. Oke. Beberapa kali media mengetahui pertemuan Anda dengan Pak Menko Marves ya, Luhut Binsar Panjaitan. Bahkan yang paling baru hari ini Pak, di Wisma Nusantara, Pak Surya makan siang dengan Pak Luhut. Yang kami dapat informasi, Pak Luhut mencoba merayu Pak Surya untuk mendukung Pak Prabowo. Atau justru malah sebaliknya, Pak Surya meyakinkan Pak Luhut untuk mendukung Anies. Komunikasi dalam pertemanan, itu saya bilang modal.
Oke. networking. Bagaimana kita saling melengkapi, saling bertukar informasi, saling menguatkan hati kita. Itu jauh lebih baik. Hal-hal yang ruwet kita anggap mungkin karena kemampuan komunikasi batin yang masih terjaga baik, itu bisa kita bikin mudah. Jadi betapa pentingnya komunikasi batin tadi, itu yang nggak boleh retak. Oke. Dari pertemuan demi pertemuan yang ada, kita selalu bertukar pikiran terhadap masalah-masalah berbagai hal, wacana yang ada. Seperti tadi siang juga demikian. Dah lah, kalau memang spesial Pak Luhut merayu saya untuk ini, enggak ada juga. Bapak meyakinkan Pak Luhut? Enggak juga. Enggak. Ada standing order kami masing-masing yang saling menghargai. Jadi Tapi Pak Luhut nah, dengan pilihannya, iya. Bapak dengan jalan pilihan Iya. Bapak. Saya belum tahu pilihan Pak Luhut. Pilih Ganjar atau pilih Prabowo atau pilih Anies. Oke. Ya, pilih Anies nampaknya berat lah ya. Tapi Pak Ganjar apa Prabowo saya belum tahu. Kenapa Bapak bilang Pak Luhut berat pilihannya? Berat ini ya, sampai hari ini, besok kan belum tahu. Jadi Bapak dalam rangka meyakinkan supaya tidak menjadi berat. Ya itu apa adanya ya. Tapi saya belum tahu juga Pak Luhut sudah firm pilih Bapak Prabowo atau pilih Pak Ganjar. Oke. Belum. Nah, saya pikir itu biarkanlah itu ada dalam pikirannya dan keputusannya Mas. Tadi pada saat selesai pertemuan Pak Luhut sempat menyatakan kepada wartawan, memberikan saran nama cawapres untuk Anies Baswedan kepada Pak Surya. Betul Pak? Siapa yang bilang? Pak Luhut langsung. Ada pernyataan resmi dari Pak Luhut bahwa pada saat pertemuan dengan Pak Surya, saya memberikan saran soal nama cawapres untuk Anies Baswedan. Karena Pak Surya bertanya, kira-kira siapa sosok yang cocok. Betul ya Pak ya? Ya, dalam pembicaraan cawapres ada kita singgung tadi. Ya, berbagai macam wacana sudah dibicarakan, tapi belum membicarakan apa kesepakatan, tidak ada itu. Oke. Nama-nama yang diajukan Pak Luhut? Belum ada juga. Oke. Nama-nama yang diajukan Pak Luhut masuk nggak Pak dari nama-nama yang beredar di publik saat ini sebagai kandidat cawapresnya Mas Anies? Ya justru Pak Luhut juga bertanya pada saya bilang apa yang baik menurut Pak Luhut? Oke. Pak Luhut Saya memberikan juga butuh kriteria. tanya itu. Pak Luhut memberikan kriteria mungkin yang cocok buat Mas Anies seperti apa? Apakah harus dari Indonesia Timur seperti yang dibilang oleh beberapa pihak, atau mungkin dari tokoh NU yang kuat di Jawa Timur, atau mungkin dari background muda ataupun senior? Pak Luhut memberikan kriteria itu nggak Pak? Belum. Oke. Belum tahap Tapi itu. ada nama-namanya ya Pak ya? Belum juga. Tapi kan beliau memberikan saran nama-nama Pak. Belum ada itu. Oke Pak, kalau Bapak nggak mau buka namanya, berapa nama tadi yang disebutkan oleh Pak? Nggak ada juga. Oke. Nggak ada spesifik. Ya. Ini sesungguhnya belum. Oke. Tapi justru barangkali saya menyatakan, mungkin bagus kalau Anda bisa memberikan kontribusi nama, saya bilang. Kan bagus juga. Nah, kalau itu saja dia bisa mampu memberikan kontribusi nama, itu berarti sudah ada empati, sudah bagus. Ya. Itu kan bagus. Nah, tapi itu belum. Nah, dan saya bisa pahamin itu belum ada. Jadi kalau dari apa yang disampaikan oleh Pak Surya, empati yang muncul dari Pak Luhut kepada Mas Anies itu berarti Pak Surya selama ini, selama pertemuan memang dalam rangka meyakinkan Pak Luhut untuk bisa menerima Anies begitu? Saya tidak menyatakan itu. Okay. Saya melihat masalahnya ya, mungkin Pak Luhut bersama saya ini melihat sebagai teman yang cukup lama. Dan sekaligus sama-sama yang paling merasa dekat mendampingin Presiden Jokowi. Okay. Jadi Anda bisa simpulkan sendiri. Tentu karena masing-masing merasa punya kedekatan khusus, itu harus saya katakan, dengan Presiden Jokowi ini. Pasti ada kegalauan sedikit barangkali di hatinya. Kalau dia lihat ini ada frekuensi yang kurang pas, sedikit banyaknya. Saya pikir pada titik itu. Pak Luhut berusaha nggak Pak untuk membantu Bapak memperbaiki hubungan yang di titik rendah itu dengan Presiden Jokowi? Beliau kan sama-sama dekat. Yang pasti beliau pasti menginginkan persahabatan yang hangat, hubungan yang hangat, itu bisa terjaga. Terjaga. Jadi kalau ada yang nggak pas, bagaimana mau bikin pas? Kan itu. Jadi beliau akan membantu untuk membuat yang tadinya tidak pas ini menjadi pas. Membantu untuk mengkomunikasikan kembali, memperbaiki hubungan yang rendah tadi. Saya belum tahu sampai ke arah itu. Saya belum tahu. Tadi nggak dibicarakan Pak? Enggak, saya nggak bicarakan dari itu. Tapi saya bisa pahamin itu.
Karena itu saya yakinin itu. Oke. Sama aja kalau Pak Ruhut juga demikian, ya pasti saya juga akan berpikir begitu, hal yang sama. Bicara soal sosok cawapres, Pak, Bapak kan minta saran ya kepada Pak Luhut. Saya nggak minta saran, Oke. ada pikiran nggak saya. Oke. Ini sebenarnya lebih banyak saling menggoda saja sebenarnya hal-hal itu. Jadi bukan hal yang terlalu serius lah, Nana. Tapi tadi dibuka sama Pak Luhut. Tapi sebenarnya sosok cawapres yang diinginkan Nasdem, diinginkan Pak Surya untuk mendampingi Anies seperti apa sih, Pak? Saya pikir pertama kan Nana harus ingat, sejak awal kita mendeklarasikan Anies, saya katakan penetapan, pilihan, referensi utama itu harus datang dari Anies, pada Anies. Saya berikan aja pada dia. Apakah dia nanti akan konsultasikan kembali, itu kita hargai. Ya, tapi kita berikan hak pada dia. Haknya ada di Mas Anies, tapi kan pasti ada preferensi khusus ataupun kriteria khusus yang diinginkan Nasdem. Saya untuk menginginkan mendampingi yang bisa berduet baik kepada dia. Spellnya harus jalan. Sayang lah. Kalau ini yang satu lama lain ada sedikit aja nggak pas, itu sayang sekali. Jadi nggak tertarik Pak masuk koalisi besarnya Golkar dan juga PKB? Ya. Jadi sama saja kita tidak memungkinkan lagi untuk mempertahankan Anies. Untuk apa itu? Kenapa kita berimajinasi saja pun udah salah.